إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا قدوتنا أسوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Ikhwani al-kiram dan akhwati al-karimat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali melanjutkan materi kita membaca, mempelajari kitab Syarah Qatrin Nada wa Ballis Sada yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Hisham Al-Ansari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, kita akan mengulang kembali atau murajaah pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yang mana kita sampaikan pada pembahasan al-alam. Baik. Ikhwan, dibaca ikhwan. Ada ikhwan yang baca? Tafadhal. Ikhwan. Dari sini. Tafadhal ikhwan, ada yang baca? Tafadhal ya ikhwan. Iqra. Naam. Man ma'ana ismukul karim? اسمي نوفل. أهلا يا أخانا نوفل. نعم، تفضل يا أخي اقرأ. ثم العلم وهو إما شخصي ثم العلم وهو إما شخصي كزيد أو جنسي كأسامة، وإما اسم كما مثلنا أو لقب كزين العابدين وقصة، أو كنية كأبي عمرو وأم كلثوم. ويؤخر القلب عن ويؤخر اللقب عن الاسم تابعا له مطلقا أو محفوظا بإضافته إن أفرد كسعيد كرز. نعم، يكفي. Baik, perhatikan ikhwan dan akhwat. Ini kemarin telah kita bahas, cuman qadarullah belum begitu jelas, disebabkan karena pertama sinyalnya, yang kedua baterai kami qadarullah sedang lowbat, jadi kurang jelas penjelasan pada pertemuan sebelumnya. Pada malam hari ini kita akan jelaskan. Jadi ana harapkan antum dan antunna, ikhwan dan akhwat, memperhatikan dengan baik, menyiapkan pulpennya, kemudian buku catatannya. Thayyib. Sebelumnya ikhwan dan akhwat,
Kita telah membahas tentang tanda-tanda isim yang ma'rifah. Di antaranya sebelumnya adalah dhamir, kata ganti. Kemudian yang kedua, di sini muallif mengatakan sad. Sad sudah sering kita jelaskan artinya adalah al-aslu, yaitu matan. Beliau melanjutkan summal alamu. Kemudian di antara isim yang ma'rifah adalah al-alam. Beliau mengatakan wa huwa imma syakhsiyun ka Zaidin au jinsiyun ka Usamata. Nah, di sini Al-Imam Al-Ansari, ya, Ibnu Syam Al-Ansari Allah Ta'ala, beliau tidak memberikan definisi tentang alam. Ya, nanti beliau akan jelaskan ketika mensyarah lafadz ini. Beliau langsung membagi alam itu ada dua. Imma syakhsiyun ka Zaidin au jinsiyun ka Usamata. Alam itu ada dua. Yang pertama adalah syakhsi yang menunjukkan orang. Syakhsi yang menunjukkan orang. Atau nama orang. Kemudian yang kedua jinsi, jenis dari sesuatu. Ya. Beliau memberikan contoh nama orang misalnya ke Zaidin. Zaid. Ini adalah syakhsi, nama orang. Kemudian lagi misalnya Umar, juga nama orang. Muhammad, nama orang. Ali, nama orang. Semua nama orang ini kita masukkan ke dalam alam dan dia adalah ma'rifah. Kemudian yang kedua jinsi. Jenis. Perhatikan ikhwan dan akhwat. Usama ini pada asalnya adalah nama orang laki-laki. Namun orang Arab menamakan singa dengan Usama. Jadi nama Usama ini merupakan jenis dari singa. Misalnya ada banyak singa. Tiba-tiba satu singa datang kepada kita. Nah, kita mengatakan Ja'a Usamatu. Ja'a Usamatu. Datang satu singa yang bernama, namanya adalah, nama jenis singa itu adalah Usama. Nah, ini adalah jinsi. Demikian. Ya, jadi alam itu ada dua, ada syakhsi, ada jinsi. Syakhsi itu menunjukkan nama orang, tadi sudah kita jelaskan. Zaid, Umar, Mahmud, Muhammad. Kemudian jinsi seperti nama singa yaitu Usama. Wa imma ismun kama mathalna. Atau nama yang sudah kita berikan contoh sebelumnya, yaitu Zaid dan lain sebagainya. Au laqab. Dan alam juga itu diantaranya adalah laqab, gelar. Sedangkan gelar itu ada dua ya ikhwan dan akhwat. Ada laqab yang dia itu mamduh, terpuji. Kemudian ada laqab yang dia itu madhmum, tercela. Terpuji misalnya di sini ke Zainil Abidin. Ya. Ke Zain Al-Abidin. Zain Al-Abidin. Ya. Al-Abidin ini adalah laqab, gelar. Seperti misalnya lagi Abu Bakar As-Siddiq. Ya, As-Siddiq ini adalah gelar. Kemudian lagi misalnya Umar Al-Faruq. Al-Faruq adalah gelar, laqab. Jadi semua laqab yang terpuji maupun tidak terpuji ya, adalah digolongkan alam. Wa kuffa, ya kurus, kerempeng, ya
kurus, krempeng, maksudnya tidak memiliki tubuh yang bagus, kurus ya. Ini adalah laqab yang dia itu mazmum, tercela. Au kunya atau kunya. Kunya itu adalah isim yang dia diawali dengan abu, atau ibn. Itu namanya kunya. Seperti ke Abi Amrin wa ummi Kulthum. Demikian. Atau Abu Abdurrahman atau Abu Ahmad, Ummu Zaid, ya, Ummu Yazid, Ummu Akran, dan lain sebagainya. Itu adalah kunya. Kemudian kata beliau di sini, ikhwan dan akhwat, wa yu'akharul laqabu 'anil ismi tabi'an lahu mutlaqa. Kemudian gelar itu diletakkan di belakang nama. Nanti dia bisa sebagai tabi', sebagai atop bayan, atau sebagai badal. Jadi kita mengatakan misalnya Muhammad Al-Amin. Al-Amin kita katakan sebagai atop bayan, penjelas kepada nama yang nama Muhammad. Atau juga badal dari Muhammad. Misalnya Umar Al-Faruq. Umar ini adalah ism. Kemudian yu'akhir. Ya. Jadi laqabnya yu'akhir dari ism. Jadi nama dulu baru laqabnya. Umar Al-Faruq. Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Al-Faruq sama As-Siddiq ini adalah laqab. Namanya siapa? Yang pertama ya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar isimnya, Umar isimnya. Mana laqabnya? Ya di belakang tadi itu. Al-Faruq untuk gelar kepada sahabat Umar. As-Siddiq gelar untuk sahabat Abu Bakar. Au mahfudhan biidhafatihi. Atau in ufrida. Atau dua nama yang dia itu idhafah, mudhaf ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Jadi nama yang kedua itu menjadi majrur, mahfud, majrur. Misalnya Abdullahi. Ya, Abdullahi atau Sa'idu Karuzin. Sa'idu Karuzin. Nah, ini adalah pembahasan yang berkaitan dengan alam. Baik. Jelas ikhwan dan akhwat? Jelas, Ustaz. Sama, Ustaz. Baik. Mumtaz. Kemudian akhwat dibaca syarahnya Ats-Tsani. Nah, Nah, Ustaz. Fadhali. Dari mana, Ustaz? Ini yang ana syarah ini. Nah, dari sini. As-sani min anwa'il ma'arifi al-alamu wa huwa ma ulliqa ala syai'in bi ainihi ghairu mutanawilin ma ashbahahu wa yanqasimu bi'tibarati mukhtalifatin ila aksami mutaaddidatin fayanqasimu bi'tibari tasyakhusi musammahu wa ada mutasyakhusihi ila kismain alamu syakhsin wa alamu jinsin. Fal awwalu kazaidin wa amrin wasani ka usamata lil asadi wa su'alata li Sa'labi. wa su'lati
وسؤالة لذأب Lidhi'bi. للذئب فإن كلا من هذه الألفاظ يصدق على كل واحد من أفراد هذه الأجناس تقول لكل أسد رأيته هذا أسامة مقبلا وكذا ال- البواك Al-bawaqi. البواكي ويجوز أن تطلقها بإزاء 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 صاحب هذه الحقيقة من حيث هو فتقول أسامة أشجع من سؤالة أي صاحب هذه الحقيقة أشجع من صاحب هذه الحقيقة ولا يجوز أن تطلقها على شخص غائب لا تقول لمن بينك وبينه أهدي في أسد في أسد خاص ما فعل أسامة. Syukran jazakallahu barakallahu fiik. Baik, kemudian beliau memberikan syarah, keterangan, penjelasan tentang matan yang tadi sudah kita jelaskan juga. Beliau mengatakan ats-tsani, kemudian yang kedua, min anwa'il ma'arifi, termasuk di antara jenis-jenis ma'rifah adalah al-alam. Alam. Nah, beliau di sini memberikan definisi atau pengertian kepada kita. Beliau mengatakan ma 'ulliqa 'ala syai'in bi'ainihi ghaira mutanawilin ma ashbahahu. Dia adalah sesuatu yang menunjukkan kepada zatnya, menunjukkan langsung kepada zatnya, yang mana berbeda dengan isim-isim ma'rifah yang lainnya. Itu namanya alam. Ya. Misalnya Zaid. Zaid ini ya zatnya orang ya yang bernama Zaid. Kemudian Abdullah ini juga adalah alam yang dia itu terdiri dari dua kalimat, idhafah mudhaf mudhaf ilaih, yang bernama Abdullah. Itu makna ulliku ala syai'in bi'ainihi, yang mana diikat atau langsung menunjukkan kepada zat orang tersebut, nama orang tersebut, yang mana ini tidak serupa dengan isim ma'rifah yang lainnya, yaitu ma'asbahu, itu maksudnya tidak serupa dengan isim yang ma'rifah yang lainnya. Kalau yang lainnya misalnya harus ada sesuatu yang menunjukkan ma'rifat pada katanya. Contohnya misalnya kalimat nakira rajulun. Ini dia nakira, dia ma'rifat ketika kita katakan ar-rajulu. Baitun. Ini nakira, dia ma'rifat ketika kita katakan al-baitu. Jadi harus ada yang membuat dia ma'rifat. Sedangkan kalau alam ini, dia adalah sesuatu yang memang langsung menunjukkan zat orang tersebut. Zaid, ya, nama orang namanya Zaid. Umar, yaitu nama orang yang bernama Umar. Ya. Kemudian Abu Abdurrahman, ya, nama orang yang dia itu diawali oleh Abu dan lain sebagainya, itu namanya adalah al-alam. Baik. Kemudian kata beliau di sini, wa yanqasimu bi'tibaratin mukhtalifatin ila aqsamin muta'addidatin. Kemudian terbagi lagi alam ini menjadi bagian-bagian yang dia itu banyak jenisnya, banyak macamnya. Maka wa yanqasim bi'tibari tashakhus musamma wa adami tasakhusihi. Nah ini, maka dibagi menjadi dua, yaitu yang ada dia
kaitannya dengan orang, kemudian yang dia tidak ada kaitannya dengan orang. Jadi ila kismaini, yang pertama alamu syakhsin, yaitu alam yang dia menunjukkan nama orang, wa alamu jinsin, yaitu alam yang menunjukkan jenis dari sesuatu. Fal awwalu ka Zaidin wa Amrin. Kemudian alamu syakhsin, contohnya yang dia itu menunjukkan orang, ya nama orang, nama laki-laki. Seperti Zaid sama Amr, Muhammad lagi misalnya, Mahmud, Yazid, ya, Fattah, dan lain sebagainya, Ahmad dan lain sebagainya. Semua orang yang dia memiliki nama maka masuk dalam alam syakhsin. Watsani, yang kedua, yaitu alamu jinsin, ka Usama lil Asadi. Yang kedua misalnya Usama ini adalah nama dari singa, jenis singa. Jadi kalau misalnya singanya banyak, ya, kemudian datang kepada pawang singa, jalan singanya, lari singanya, maka pawangnya mengatakan ra'aitu Usamata ya'ti. Maksudnya apa? Saya melihat singa sedang datang. Itu maksudnya. Karena Usama itu merupakan jenis dari nama singa. Atau misalnya su'alata lis-sa'labi, atau su'ala ini adalah nama dari rubah. Ya. Wa zu'alata lidhi'bi, atau zu'ala nama dari serigala. Nah, demikian. Fa inna kullan min hadhil alfadhi yasduku ala kulli wahidin min afradi hadhil ajnasi. Nah, jadi semua lafaz-lafaz ini, yaitu Usama, Su'ala, Zu'ala, itu termasuk jenis nama dari hewan. Demikian. Taqulu li kulli asadin ra'aitahu hadza Usamatu muqbila. Misalnya engkau mengatakan pada singa yang engkau lihat, singanya datang kepada engkau, ya. Oh, hadza Usamatu muqbila. Ini Usama sedang datang menuju kepada saya, datang kepada saya. Kenapa? Karena Usama itu merupakan nama dari singa, jenis, ya. Jenis dari singa, nama orang yang mana itu kita berikan kepada singa. Karena orang Arab itu memberikan singa namanya adalah Usama, jenis singa. Demikian. Wa kadzal bawaki, dan begitu juga yang lainnya. Wa yajuzu an tutliqaha, ya, tutliqa, atlaqa yutliqa, ya, atlaqa yutliqu, ya, wa an tutliqaha, ya, bukan talaqa yutalliqu. Kalau yutalliq itu artinya apa? Menceraikan, mentalak. Jadi wa yajuzu an tutliqaha bi izai sahibi hadhil haqiqati min haitsu huwa. Nah, maka boleh bagimu untuk memutlakkan, ya, hakikat ini, yaitu nama-nama yang sebelumnya seperti misalnya Usama kepada singa. Fatakul, kau mengatakan misalnya Usamatu asja'u min su'alata. Apa maksudnya? Maksudnya singa itu lebih berani dari rubah. Ya, kalau kita ingin takdirkan, kita mengatakan al-asadu asja'u minas su'alata. Itu takdirnya. Ya. Karena asad namanya adalah Usama, yang mana orang Arab memberikan nama demikian. Ai sahibu hadhil haqiqah asja'u min sahibi hadhil haqiqah. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasannya
singa itu memang lebih berani dibandingkan rubah. Wala yajuz an tutliqaha ala syakhsin ghaibin. Sedangkan istilah ini tidak boleh kita katakan kepada orang yang misalnya dia itu tidak hadir di depan kita. Ya, la taqul liman bainaka wa bainahu ahdun fi asadin khasin. Ya, ma fa'ala Usama. Misalnya begini, contohnya begini. Ana punya singa misalnya. Ya, punya singa. Ketika itu singa ana ini ana lepaskan. Lepas dia lari, pergi entah kemana. Ya, tidak boleh bagi ana mengatakan ma fa'ala Usamatu, ma atau ma fa'ala Asadun. Kenapa tidak boleh? Karena singanya tidak ada di hadapan ana. Ya. Jadi ucapan ma fa'ala Usama ini ucapan yang kurang tepat. Karena kenapa? Karena singanya tidak ada di hadapan ana. Kalau singanya ada di hadapan ana, baru kita mengatakan ma yaf'alu Usama, sedangkan singanya itu ada di depan kita, ada di depan ana. Ini baru sahih. Karena yang namanya ahad itu sesuatu yang dia itu tidak ada di hadapan kita. Jadi jauh, singanya jauh dari kita, itu namanya ahad. Ya, oleh karena itu merupakan kesalahan ketika kita mengatakan ma fa'ala Usamatu. Ini. Ya. Tayyib. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Ikhwan, dibaca lagi ikhwan. Bi'tibar. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Na'am Rajis. Man ma'ana? Muhammad Hilmi Bawazir Ustaz. Barakallahu fikum. Fadal ikhil aziz. Iqra. Bismillah, qala al-muallif ghafarallah wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa ulumi syekhina fid darain. Amin Amin. ya Rabb. Wa bi'tibari dhatihi ila mufradin wa murakkabin fal mufradu ka Zaidin wa Usamata wal murakkabu thalathatu aqsamin. Murakkabun tarkiba idafatin ka Abdillah wa hukmuhu an yu'rabal juz'ul awwalu min juz'aihi bihasabil awamili ad-dakhilati 'alaiha wa yakhfudhu tsani bil idhafati da'iman. Tsani wa murakkabun tarkiba masjin ka ba'la bakka wa sibawaihi wa hukmuhu an yu'raba bid dhammati raf'an wa bil fathati nasban wa jarran ka sa'iril asma'i allati la tansarif. Hadha idza lam yakun makhtuman biwaihi ka ba'la bakka fa'in khutima biha bana alal kasri kasibawaihi. Al-thalith wa murakkabun tarkiba isnadin wa huwa ma kana jumlatun fil asli kashaba qarnaha wa hukmuhu anna al-awamila la tu'athiru fihi syai'a bal yuhka ala ma kana alaihi min al-halati qabla an-naqli. Syukran. Ya Rajis. Barakallahu fikum. Wa fiikum warahmatullahi. Tayyib ikhwan dan akhwat, barakallahu fikum jami'an. Nah, sebelumnya adalah pembagian menjadi dua ya, yaitu adam syakhsin sama adam jinsin. Itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua itu adalah dibagi dari segi tarkibnya. Tadi dibagi dari segi alam, yaitu alamu syakhsin sama alamu jinsin. Nah, sekarang dibagi dari segi tarkibnya. Tayyib. Ya. Tadi itu dibagi menjadi
alamu syakhsin sama alamu jinsin. Ya, dua. Nah, sekarang dibagi menjadi min haitsu tarkib. Ya, yang qasimu min haitsu tarkib. Min haitsu tarkib. Ya. Nah, bagiannya ada dua, yaitu mufrad, kemudian murakkab. Mufrad seperti kata muallif di buku Zaid, contohnya Zaid, ya, atau Usama atau Mahmud. Ini adalah mufrad, satu. Ya, Zaid ini satu, Usama juga satu, Mahmud ini satu. Ya. Sedangkan murakkab lagi, yaitu terbagi menjadi tiga. Ya. Ada murakkab terkib idhafi. Murakkab terkib idhafi. Murakkab terkib idhafi atau idhafatin. Ya. Ada yang kedua, yaitu murakkab terkib isnadi. Murakkab terkib masjid. Murakkab terkib masjid. Terkib masjid. Ya. Yang ketiga, murakkab terkib isnadi. Terkib isnadi. Nah, ini ikhwan. Ya. Contoh murakkab terkib idhafi itu adalah nama orang yang dia tersusun mudhaf ilaih. Murakkab terkib idhafi. Misalnya Abdullahi, Abdurrahmani, Abdul Qadiri, Abdul Jabbari. Ya, ini adalah mudhaf ilaih. Kalimat yang pertama, abdun semuanya, abdun, al-Qadir, ar-Rahman, al-Jabbar, semuanya abdun adalah mudhaf. Sedangkan Allahi, ar-Rahmani, al-Qadiri adalah mudhafun ilaih. Jadi Abdullahi mudhaf wa mudhafun ilaih. Itu namanya murakkab terkib idhafah. Kemudian kata beliau di sini, perhatikan, wa hukmuhu an yu'rabal juz'ul awwalu min juz'aihi bihasabil awamilid dakhilati alaihi. Nah, hukum kalimat yang pertama, nama yang pertama, dia itu di-i'rab sesuai dengan amil yang masuk kepadanya. Jadi min juz'ai itu maksudnya nama pertama sama nama kedua. Dua juz. Pertama sama kedua. Di-i'rab sesuai dengan amil yang masuk kepadanya. Ya, wa yukhfadhu tsani bil idhafati daiman. Kemudian lafaz yang kedua itu dia adalah majrur sebagai mudhafun ilaih selalu. Nah, jadi yang berubah hanya nama yang pertama, tergantung kedudukannya. Misalnya ketika amilnya marfu, maka dia berarti sebagai fa'il. Ya, amilnya itu menjadikan dia marfu. Ja'a abdullahi.
abdu ini sebagai fa'il. Kemudian mansub sebagai maf'ul bi. Ra'aitu abda Allahi. Abda mansub maf'ul bi. Kemudian marortu bi abdi Allahi. Abdi majrur sebagai kemasukan huruf jar. Marortu bi abdi kemasukan huruf jar majrur. Nah, itu maksudnya apa? Yu'rad al-juz' al-awwal min juz'aihi bihasabil awamili ad-dakhil alaihi. Ya, tergantung amilnya. Kalau memang marfu sebagai fa'il ya sebagai fa'il, mansub sebagai maf'ul bi ya sebagai maf'ul bi, jar ya majrur dengan kasrah. Demikian. Kemudian yang kedua yaitu wa murakkab tarkiba masjid. Wa murakkab tarkiba masjid. Ini maksudnya ikhwan, dua nama yang digabung menjadi satu. Perhatikan, itu namanya murakkab tarkib masjid. Dua nama tapi dijadikan satu, menjadi satu kata. Jadi katanya ini dua, cuman digabung menjadi satu. Contoh ini. Kaba'la bakka. Ya. Ba'la ini satu. Ya, kemudian bakka ini dua, digabung. Jadi menjadi satu. Contohnya hadramaut. Hadramaut. Hadra ini satu. Maut ini dua. Digabung menjadi satu kata. Wa sibawaihi. Wa hukmuhu an yu'raba bid-dhammati raf'an wa bil-fathati nasban wa jarran kasairil asma'i allati la tansarifu. Perhatikan ikhwan. Perhatikan baik-baik. Kalau terkib ya murakkab terkib masjid itu i'rabnya kita i'rab pertama sebagai dia seperti mamnu' minas sarfi. Mamnu' minas sarfi. Ya. Jadi yang berubah itu adalah lafadz yang paling terakhir. Ya, misalnya ba'la bakka. Ya, ba'la bakka. Demikian. Ya. Jadi misalnya kita mengatakan hadhihi ba'la bakku. Ya, ba'la bakku. Ya. Bakku kita katakan adalah khabar marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun. Demikian. Ra'aitu ba'la bakka. Ba'la bakka. Yang berubah kanya. Marortu bila'baki. Ya, biba'la bakki. Biba'la bakki. La, biba'la bakka. Afwan ya, karena dia mamnu' minas sarfi, jadi jarnya dengan fathah. Tayyib. Jadi misalnya kita tulis contohnya untuk yang murakkab terkib masjid. Ya, itu kita katakan misalnya hadhihi ba'la bakku. Ba'la bakku. Ba'la bakku. Ra'aitu ba'la bakka. Ba'la bakka. Marortu bi ba'la bakka. Bi ba'la bakka. Demikian. Jadi yang di-i'rab itu adalah lafadz yang paling akhir ini. Ini yang kita i'rab. Tergantung kedudukannya ikhwan dan akhwat. Dan ingat dia digolongkan dalam kategori mamnu' minas sarf, yaitu dengan dhamma kemudian nasabnya fathah, jarnya fathah. Tayyib. Kemudian yang ketiga, wa murakkabun tarkib isnadi wa huwa ma kana jumlatan fil asli kasyaba qarnaha wa hukmuhu
annal awamila la tu'assiru fihi syai'a. Tayyib. Yang ketiga, murakkab tarkib isnadi. Ini, ikhwan, adalah nama yang dia itu tersusun dari jumlah. Baik dia itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Contoh di sini, ya. Kasyaba qornaha. Syaba qornaha ini adalah nama tersusun dari apa? Jumlah fi'liyah. Syaba ini fi'il madhi, qornaha ini adalah fa'il marfu dengan alif, isim mutsanna. Jadi kalau ada orang yang dia itu tersusun dari jumlah, maka dia i'rabnya lil hikayah. I'rabnya apa? Lil hikayah. Ambilnya tidak apa? Memberikan pengaruh kepada nama ini. Ya. Misalnya ada nama orang misalnya, ya, kita katakan Abdullahi qaimun. Abdullahi apa? Qaimun misalnya. Ya. Abdullahi qaimun. Ini nama orang. Dia dari jumlah ismiyah. Abdullahi, Abdu ini dia sebagai mubtada, qaimun sebagai khobar. Jadi kita mengatakan Ja'a Abdullahi, kita i'rab semuanya, ya, enggak kita i'rab satu persatu tapi kita i'rab semuanya. Karena apa? Karena dia niatnya adalah terkib isnadi. Jadi kita i'rab bagaimana? Ja'a Abdullahi qaimun. Abdullahi qaimun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun mana'a min dhuhuriha li al-hikayah. Nah, itu i'rabnya. Jadi sebuah nama yang dia itu terdiri dari, ya, jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah, maka i'rabnya adalah bal yuhka ala ma kana alaihi minal halati qabla an-naqli. Jadi i'rab adalah lil hikayah. Tidak kita sebutkan tandanya dari i'rab tersebut, namanya apa? Lil hikayah. Ya, makanya di sini katakan apa? Syaba qarnaha. Syaba qarnaha atau jaa syaba qarnaha. Syaba qarnaha i'rabnya seperti tadi, yaitu fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah al-muqaddara man'a min dhuhriha li al-hikayah, li harakati al-hikayah. Nah, demikian ikhwan dan akhwat. Nah, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, ikhwan dan akhwat. Ada pertanyaan wadih, jelas? Ikhwan, jelas ikhwan? Jelas, Ustaz. Tayyib. Khair insyaallah ta'ala. Mungkin yang bisa kita sampaikan. Alhamdulillah. Ya, barakallahu fikum. Kita akhiri. Bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Benar. Syukran, Ustaz.